5301. Biarkan dia pergi. Wanita itu berteriak pada Yang Kai. Yang Kai menatap Ji Outer, yang telah dia pegang di tangannya, dan tersenyum ringan. Kalau begitu, kamu harus menjamin bahwa dia tidak akan menyebabkan masalah lagi bagiku. Wanita itu mengatupkan giginya dan berkata, yakinlah, dia tidak akan menemukan masalah denganmu lagi. Mata Yang Kai terkulai, itu bukan yang ketiga kalinya. Saya harap dia bisa mengingat pelajarannya. Meskipun nadanya acuh tak acuh, makna di balik kata-katanya jelas. Ji Outer telah memprovokasi dia 2 kali, tetapi dia hanya menaklukkannya dan tidak melukai sehelai rambut pun di kepala lawannya. Namun, kesabarannya telah mencapai batasnya. Jika dia memprovokasi dia lagi, dia mungkin harus menggunakan pukulan berat. Membunuhnya bukanlah ide yang baik, tapi memukulinya setengah mati bukanlah masalah. Bagaimanapun, kemampuan pemulihan klan naga sangat kuat. Selama mereka tidak merusak sumber dan manik naga mereka, mereka dapat pulih dari cedera serius. Dengan kemampuan aneh yang baru saja dia tunjukkan, Ji Outer tidak akan bisa melawan jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Yang Kai. Kapan klan naga pernah diancam seperti ini? Begitu Yang Kai mengatakan ini, banyak naga muda dan naga besar di sekitarnya menjadi marah, dan naga besar betina yang berdiri di depan Yang Kai tidak terkecuali. Setelah menahan napas untuk waktu yang lama, naga betina itu menggertakkan giginya dan berkata, dia akan mengingatnya. Yang Kai tersenyum hangat dan melemparkan Ji Outer ke arahnya. Naga betina menangkapnya dan memelototi Yang Kai dengan tajam sebelum berbalik untuk pergi dengan Ji Outer di tangannya. Yang Kai menoleh ketiga tetua dan membungkuk, evolusi hebat Yang Kai menyapa 3 senior. Dia tidak tahu pada level berapa ketiganya, tetapi dalam hal prestise naga saja, ketiganya adalah yang paling bermartabat di antara semua klan naga. Ketiganya, 2 pria tua dan 1 wanita tua, mungkin memiliki status tinggi di klan naga. Orang tua di tengah mengangguk sedikit dan berkata, klan naga sudah tahu mengapa kamu datang, tetapi akan butuh waktu untuk bersiap di sini. Anda harus tinggal di celah selama beberapa hari dan menunggu dengan sabar. Petik 2. Yang Kai berkata, saya bahkan tidak tahu apa tujuan saya datang ke sini, jadi bagaimana Anda tahu? Jika Anda tahu, mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Petik 2. Namun, lelaki tua itu jelas tidak berniat menjelaskan banyak hal kepadanya secara detail, jadi dia berbalik dan pergi bersama 2 lainnya. Setelah para tetua pergi, sisa klan naga dengan cepat bubar, tidak ingin berinteraksi lagi dengan Yang Kai. Yang Kai dibiarkan berdiri sendiri, agak bingung. Keterasingan klan naga sudah jelas. Perjalanan ke Norithern Pass ini bisa dibilang membingungkan. Sebelum datang ke sini, leluhur tua Smile tidak menjelaskan apapun kepadanya, dan klan naga tidak mau repot menjelaskan apapun kepadanya, hanya menyuruhnya menunggu. Apa yang dia tunggu? Berapa lama dia harus menunggu? Tidak ada yang tahu. Perasaan tak terkendali ini cukup buruk. Untungnya, dia bukan seorang greenhorn, jadi dalam situasi ini, dia secara alami perlu menemukan seseorang untuk mengumpulkan intelijen. Karena itu, dia dengan cepat berbalik dan melihat gadis muda berjubah warna-warni yang akan pergi, memanggil, Nona muda, tolong tunggu. Mendengar ini, gadis berpakaian warna-warni itu menghentikan langkahnya dan berbalik, menyeringai, aku. Yang Kai mengambil beberapa langkah ke depan dan mengangguk, bocah kecil ini ceroboh, tolong jangan salahkan dia. Sikap sopannya benar-benar berbeda dari sikap sombong yang dia gunakan untuk menaklukkan Ji Outer barusan. Gadis berpakaian warna-warni menatapnya dengan penuh minat dan bertanya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Yang Kai tersipu malu dan berkata, saya baru saja tiba di sini, jadi saya tidak tahu apa-apa. Memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Nona muda. Petik 2. Alis gadis berpakaian warna-warni melengkung menjadi bentuk bulan sabit saat dia dengan bangga mengangkat alisnya ke arah temannya, seolah dia mengharapkan ini. Rekan itu tidak berkomentar. Yang Kai pura-pura tidak memperhatikan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Gadis berpakaian warna-warni itu bertanya. Yang Kai bertanya, apakah ada yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Gadis berpakaian warna-warni itu tersenyum, kamu cukup aneh, kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu inginkan, namun kamu ingin aku mengajarimu. Betapa tidak masuk akal. Petik 2. Yang Kai tersenyum pahit, Nona muda, tolong jangan salahkan saya benar-benar tidak tahu mengapa saya datang ke sini. Gadis berpakaian warna-warni bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah leluhur tua Anda tidak mengatakan sesuatu kepada Anda? Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Jadi seperti itu, gadis berpakaian warna-warni itu menunjuk ke bibir merahnya. Baiklah, karena moodku sedang bagus hari ini, ikutlah denganku. Petik 2. Mengatakan demikian, dia memimpin jalan.
Yang Kai mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di bawah pohon payung raksasa, dan 3 sosok dengan cepat tiba di depan cabang pohon payung. Gadis berpakaian warna-warni itu melambaikan tangannya dan sebuah pintu yang bisa terhubung ke ruang yang tidak diketahui muncul di depannya. Yang Kai mengangkat alisnya, prinsip luar angkasa. Sama seperti bagaimana gadis berpakaian warna-warni bereaksi ketika dia melihat prinsip luar angkasa Yang Kai, reaksi Yang Kai saat ini persis sama dengan miliknya. Gadis muda itu sepertinya mengharapkan ini dan tersenyum bangga, masuk. Setelah gadis muda dan rekannya melewati pintu, Yang Kai dengan cepat mengikuti, jelas merasakan fluktuasi pasukan luar angkasa. Segera setelah itu, mereka tiba di tempat yang indah. Apa yang dilihatnya adalah kicau burung dan bunga-bunga bermekaran, pegunungan menjulang tinggi, pegunungan hijau dan air jernih, awan dan kabut berputar-putar, pemandangan yang megah. Ini adalah dunia kecil. Yang Kai secara alami tidak asing dengan keberadaan dunia kecil. Alam semesta kecil open heaven tingkat tinggi juga merupakan dunia kecil, dan surga alam semesta atau surga gua alam semesta yang ditinggalkan oleh open heaven tingkat tinggi juga merupakan dunia kecil. Namun, dunia kecil ini memberinya perasaan yang berbeda. Tempat ini sepertinya masih memiliki konsep primal chaos dan awal dunia. Aura kuno yang memenuhi tempat ini membuat Yang Kai merasa seolah-olah dia tiba-tiba memasuki hutan belantara. Suara gadis berpakaian warna-warni terdengar di samping telinganya, ini sarang Phoenixku. Klan Phoenix lahir bersama dengan pohon parasol Cina Nirvana. Di dunia ini, jumlah klan Phoenix setara dengan jumlah sarang Phoenix. Jumlah sarang Phoenix di pohon parasol Cina Nirvana adalah dasar dari setiap klan Phoenix. Tempat ini berbeda dari dunia luar. Yang Kai tiba-tiba mengerti, berpikir pada dirinya sendiri bahwa tidak heran ada aura kuno yang tertinggal di tempat ini, karena ini jelas merupakan era yang sangat kuno yang telah lahir bersama dengan pohon parasol Nirvana dan tidak berubah karena perubahan dunia luar. Ini adalah sarang Phoenix. Memikirkan kembali bagaimana dia secara keliru berpikir bahwa klan Phoenix akan membangun sarang di pohon parasol, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan malu. Dia telah mengambil hal-hal terlalu ringan. Bagaimana mungkin makhluk seperti klan Phoenix benar-benar membangun sarang seperti burung biasa? Yang Kai diam-diam bangun dan berkata pada dirinya sendiri bahwa di masa depan, dia tidak bisa hanya melihat ke permukaan. Kemudian, dia melihat gadis berpakaian warna-warni melompat ke sarang burung raksasa. Yang Kai menatap langit dan diam-diam mengikuti. 3 sosok mendarat di sarang Phoenix dan duduk bersila. Yang Kai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan segera menemukan bahwa dari luar, ini adalah sarang burung raksasa, tetapi begitu dia memasukinya, ada misteri lain di sini. Tidak punya waktu untuk menyelidiki dengan hati-hati, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan bertanya, evolusi hebat Yang Kai, bolehkah saya tahu cara memanggil Anda? Gadis berpakaian warna-warni itu tersenyum, Huang Xiniang. Dia kemudian menunjuk ke temannya di sampingnya, Feng Liulang. Yang Kai tidak tahu bagaimana menanggapi ini. Nama ini, tampak agak ceroboh, tetapi di klan Phoenix, laki-laki adalah Feng dan perempuan adalah Huang. Nama seperti itu cukup sederhana dan lugas. Not, namanya juga berarti kakak keempat. Kurung siku tutup. Paling tidak, lebih mudah untuk mengatasinya. Terlalu malas untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh, dia membungkuk lagi dan hendak berbicara, ketika Huang Xiniang berkata, sebelum Anda meminta apapun, saya punya sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Yang Kai terkejut. Dia baru saja tiba, namun dia sudah memiliki hadiah. Apakah klan Phoenix begitu antusias? Segera, dia duduk tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak berani menolak hadiah penatua. Meskipun dia sebelumnya memanggilnya Nona Muda, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa hanya berdasarkan usia saja, dia setidaknya berusia 100.000 tahun, lebih dari cukup untuk menjadi leluhurnya. Huang Xiniang mengerutkan bibirnya dan tersenyum, kamu benar-benar tahu cara berbicara, manusia hanyalah pembicara yang manis. Yang Kai meletakkan tangannya di dadanya, itu berasal dari hatiku, tetapi apa yang ingin diberikan Xiniang kepadaku? Ini dia. Saat Huang Xiniang berbicara, dia mengeluarkan bulu panjang dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Hanya dengan melihat cahaya yang mengalir dan spiritualitas dari bulu ini, Yang Kai dapat mengatakan bahwa itu luar biasa dan kemungkinan adalah bulu burung Phoenix. Kenapa dia memberikan ini padanya? Tampaknya melihat keraguan di hati Yang Kai, Huang Xiniang berkata, saya baru saja kalah taruhan dengan Liu Lang, jadi ini hadiahnya. Yang Kai secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan jika dia kalah taruhan, bagaimana hadiahnya bisa jatuh padanya? Namun, karena pihak lain sudah menyerahkannya, tidak baik jika dia tidak menerimanya. Mengambilnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar.
Hanya dengan melihat pergerakan bulu panjang ini, Yang Kai tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya, tetapi ketika dia memegangnya di tangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa bulu panjang ini sebenarnya mengandung fluktuasi Space Dao yang sangat kaya. Dia jelas memegang bulu panjang di tangannya, tetapi di bawah pengaruh Space Dao, objek ini tampak nyata dan ilusi, seolah-olah bisa melarikan diri ke kehampaan kapan saja. Jika itu orang biasa, mereka tidak akan bisa menangkapnya. Untungnya, Yang Kai juga mahir dalam prinsip luar angkasa, jadi hanya dengan sedikit dorongan, cahaya dan bayangan dari bulu panjang itu tiba-tiba menjadi padat. Ini adalah hal yang baik. Khusus untuknya, dia bisa merasakan bahwa jika dia menggunakan artefak ini untuk memahaminya, mungkin dia bisa meningkatkan Space Dao-nya. Di samping, Feng Liulang dan Huang Xiniang saling melirik dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka telah melihat Yang Kai menggunakan Space Dao sebelumnya dan tahu bahwa pencapaiannya di Space Dao sangat mendalam, tetapi sekarang tampaknya mereka telah meremehkannya. Yang Kai mengangkat kepalanya, Xin yang mahir dalam Space Dao. Huang Xin yang menyeringai, apakah ada masalah dengan klan Phoenix yang mahir dalam Space Dao? Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening, apakah Xin yang berarti bahwa klan Phoenix mahir dalam Space Dao? Huang Xin yang memiringkan kepalanya untuk menatapnya dengan bingung, kamu tidak tahu. Yang Kai berkedip, tidak ada yang memberitahuku tentang ini. Selain itu, meskipun dia belum pernah bertemu Phoenix murni, dia telah bertemu Azure Luan di tanah leluhur roh ilahi. Mereka juga merupakan cabang dari klan Phoenix, tetapi dia belum pernah melihat mereka mahir dalam prinsip luar angkasa. Selain itu, Suyan memiliki sumber Ice Phoenix, tetapi dia tidak melihat pencapaian apapun di Space Dao darinya. Yang Kai benar-benar tidak tahu tentang ini. Huang Xin yang tidak bisa menahan tawa, jika latar belakang seorang kultivator manusia biasa saja, maka biarlah, wajar saja mereka tidak tahu banyak tentang roh ilahi. Bagaimana mungkin seorang elit seperti Anda yang berasal dari Cave Heaven dan Paradise tidak tahu? Apakah orang tuamu tidak memberitahumu? Yang Kai agak terdiam, saya bukan dari Paradise dan Cave Heaven. 5302. Huang Xin yang tiba-tiba mengerti, tidak heran, memang benar bahwa mereka yang berasal dari latar belakang yang tidak ortodoks tidak tahu terlalu banyak rahasia. Setiap roh ilahi memiliki bakat garis keturunan mereka sendiri, kemampuan bawaan yang berbeda dari ras manusia Anda. Sama seperti bakat garis keturunan klan Phoenix adalah Space Dao, bakat garis keturunan klan Naga adalah prinsip waktu. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin klan Naga dan Phoenix menjadi pemimpin dari semua roh ilahi? Mata Yang Kai hampir keluar, bakat garis keturunan klan Naga adalah prinsip waktu. Huang Xin yang bahkan lebih bingung, kamu bahkan tidak tahu ini. Lalu apakah Anda memupuk prinsip waktu? Ya, Yang Kai mengangguk, itu tidak benar. Jika Anda tidak memiliki sumber klan Naga dan garis keturunan klan Naga, bagaimana Anda bisa mengembangkan prinsip waktu? Yang Kai terdiam, tetapi dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Kultivasi prinsip waktunya tampaknya tidak banyak berhubungan dengan vena naga atau sumber klan Naga. Prinsip waktunya sebagian besar memiliki jejak Kaisar Agung waktu yang mengalir. Di masa lalu, dia secara kebetulan memahami kemampuan ilahi lalat waktu, yang memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang prinsip waktu. Setelah menghabiskan waktu lama belajar dan berkultivasi, ditambah dengan beberapa peluang, pencapaiannya saat ini dalam prinsip waktu tidak ada hubungannya dengan klan Naga. Tetapi memikirkannya lebih dalam, jika bakat garis keturunan klan Naga adalah prinsip waktu, siapa yang bisa mengatakan bahwa bukan karena bakat garis keturunan inilah dia dapat mencapai hal-hal hebat dalam prinsip waktu? Apakah itu karena garis keturunan klan Naganya sehingga dia dapat mencapai prinsip waktunya saat ini atau karena bakat bawaannya sendiri, Yang Kai tidak bisa mengerti. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, itu tidak benar, Xin Yang, sebelum saya datang ke sini, saya telah melihat banyak klan Naga, tetapi tidak satupun dari mereka yang mahir dalam prinsip waktu. Apalagi mahir di dalamnya, mereka bahkan tidak memiliki pemahaman dasar tentang itu. Logika macam apa itu? Apakah kamu pernah melihat klan Naga di tempat lain? Huang Xin yang bertanya dengan heran. Yang Kai mengangguk dengan serius. Dia secara alami mengacu pada klan Naga Zuking. Meskipun tidak banyak kultivator klan Naga di Pulau Naga, masih ada beberapa dari mereka, tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kultivasi. Klan Naga ini telah mengikuti Yuan Chu ke tanah leluhur roh ilahi surga yang hancur untuk berkultivasi, jadi setelah sekian lama, mereka semua seharusnya tumbuh. Dia bertanya-tanya apakah mereka telah tumbuh ke tingkat naga besar. Feng Liulang, yang selama ini diam, menyela, tidak aneh jika ada klan naga yang berkeliaran.
Saya mendengar dari leluhur saya bahwa pernah ada klan naga yang membuat kesalahan dan diasingkan dari tanah leluhur, dan ada lebih dari satu. Huang Xin yang juga memikirkan hal ini dan sedikit mengangguk. Beralih ke Yang Kai, dia berkata, kalau begitu yang kamu temui semuanya adalah naga muda. Yang Kai dengan rendah hati bertanya, apa itu naga muda? Dia sekarang tahu tentang naga besar. Ini adalah eksistensi yang telah mencapai panjang tubuh 1000 zang, sebanding dengan Master Open Heaven tingkat tinggi. Jika itu naga besar, bagaimana dengan naga muda? Huang Xin yang tersenyum, di bawah naga besar, semuanya adalah naga muda. Yang Kai mengerti, ini sangat mirip dengan apa yang dia harapkan, tetapi hierarki klan naga cukup ceroboh. Semuanya tergantung pada ukuran tubuh dan kekuatan sejati seseorang. Jika klan naga tidak dapat menembus ke tingkat naga besar, bukankah itu berarti bahwa bahkan jika itu mati karena usia tua, itu hanya akan menjadi naga muda? Namun, memikirkannya, hal semacam ini tidak akan terjadi. Klan naga adalah eksistensi dengan bakat luar biasa. Bahkan jika mereka tidak berkultivasi dan hanya fokus pada tidur, kekuatan naga mereka akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Selama mereka cukup tua, kekuatan mereka secara alami akan meningkat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan ras manusia. Yang Kai bertanya lagi, bagaimana dengan di atas naga besar? Huang Xin yang menjawab, di atas naga besar adalah naga kuno. Naga muda, naga besar, naga kuno, ini adalah hierarki klan naga. Yang Kai samar-samar menebak bahwa 3 tetua yang baru saja dilihatnya adalah naga kuno. Jika naga muda berhubungan dengan keberadaan di bawah Open Heaven tingkat ke-7, naga besar berhubungan dengan Open Heaven tingkat ke-7, maka naga kuno berhubungan dengan Open Heaven tingkat ke-8. Dari kelihatannya, bakat klan naga juga memudar, hanya memiliki 3 naga kuno. Jika ini terus berlanjut, bukankah mereka akan dimusnahkan di masa depan? Mendengarkan kata-kata Xin yang barusan, sepertinya dia menyiratkan bahwa naga muda tidak memahami prinsip waktu. Huang Xin yang mengangguk, ini bukan hanya klan naga, hampir semua roh ilahi adalah sama. Umur panjang dibagi menjadi masa pertumbuhan, tahun-tahun prima, dan masa tua. Periode pertumbuhan klan naga adalah tahap naga muda. Pada tahap ini, klan naga hanya perlu meningkatkan kekuatan vena naga mereka untuk menjadi lebih kuat. Hanya ketika naga muda mencapai tahap naga besar, bakat garis keturunan mereka secara bertahap akan terbangun, memungkinkan klan naga untuk memahami prinsip waktu. Untuk klan Phoenix kami, itu adalah prinsip luar angkasa. Jadi begitu, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Dalam hal ini, dapat dimengerti bahwa Zhu Qing dan yang lainnya tidak memahami prinsip waktu. Meskipun kelompok anggota klan naga mereka sangat kuat di Star Boundary, dalam klasifikasi klan naga, mereka masih hanya naga muda dan belum mencapai tingkat naga besar, jadi bakat garis keturunan mereka secara alami masih terbengkalai. Hanya ketika mereka mencapai tingkat naga besar, bakat garis keturunan mereka, prinsip waktu, perlahan terbangun dan ditangkap oleh mereka. Yang Kai tiba-tiba teringat anak baptisnya, Little White Dragon, Yang Xiao. Dengan pikiran, dia bertanya lagi, apakah ada pengecualian? Huang Xin yang tersenyum, selalu ada pengecualian. Beberapa klan naga telah membangkitkan bakat garis keturunan mereka pada tahap naga muda, dan semua pemuda klan naga ini sangat berbakat. Namun, sepanjang sejarah panjang kultivasi klan naga, pengecualian seperti itu tidak pernah muncul. Yang Kai tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Dari kelihatannya, Yang Xiao tampaknya sangat luar biasa. Kelahiran bocah kecil ini memiliki kelebihannya sendiri. Setelah Fu Zun melahirkannya, telur naga tampaknya mengalami semacam kecelakaan, menyebabkan Yang Xiao tidak dapat melepaskan diri dari cangkangnya. Seiring waktu berlalu, kekuatan hidup Yang Xiao menjadi lebih tidak pasti, dan tepat ketika telur itu akan mati, Yang Kai berlari ke Pulau Naga untuk menimbulkan masalah dan secara tidak sengaja menemukan tempat di mana telur naga Yang Xiao berada. Untuk menetaskannya, Yang Kai telah menghabiskan banyak usaha. Akibatnya, anak laki-laki ini lahir dengan rasa keintiman yang alami dengannya, jadi wajar saja baginya untuk mengenalinya sebagai ayah baptisnya. Juga karena Yang Xiao, hubungan Yang Kai dengan Pulau Naga menjadi lebih baik. Tidak lama setelah bocah kecil ini lahir, dia telah menunjukkan bakatnya dalam prinsip waktu. Yang Kai awalnya berpikir bahwa ini semua berkat dia. Lagi pula, ketika Yang Xiao menetas, dia telah mengkonsumsi banyak dari esensi darahnya, jadi itu normal baginya untuk mewarisi sebagian prinsip waktu darinya. Tapi dari kelihatannya, ini bukan semacam warisan. Ini jelas merupakan bakat garis keturunan klan naga sendiri, tetapi klan naga lainnya perlu tumbuh menjadi naga besar untuk membangkitkan bakat bawaan mereka, sementara Yang Xiao dilahirkan dengan itu.
Setelah itu, Yang Xiao dan Yang Sui menerima Dao dari Flowing Time Great Emperor dan menjadi murid dari Flowing Time Great Emperor, mengendalikan kuil Flowing Time. Dalam retrospeksi, seolah-olah ada semacam pengaturan. Bakat garis keturunan klan naga adalah prinsip waktu, jadi Yang Xiao menjadi murid Kaisar Agung Waktu yang mengalir adalah kesempatan bagus untuk kultivasinya di masa depan. Ini adalah salah satu dari sedikit pengecualian yang disebutkan oleh Huang Xiniang. Bukan hanya klan naga, tetapi semua roh ilahi lainnya adalah sama. Selalu ada beberapa keberadaan yang telah menunjukkan kekuatan luar biasa di usia muda, dan keberadaan ini memiliki pencapaian besar. Perjalanan ini tidak sia-sia. Hanya informasi yang dia pelajari dari Huang Xiniang adalah panen yang tidak terduga, belum lagi klan naga sepertinya memiliki sesuatu yang menunggunya. Namun, satu-satunya hal yang tidak dipahami Yang Kai saat ini adalah kultivasinya sendiri dalam prinsip waktu. Apakah karena persepsinya bagus, atau karena garis keturunan klan naganya? Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai merasa bahwa mereka berdua mungkin ada, dan jika itu masalahnya, bukankah Su Yang juga akan membangkitkan bakat garis keturunan klan Phoenix di masa depan? Pada saat itu, dia juga akan mahir dalam prinsip luar angkasa. Ini membuatnya agak bersemangat. Namun, kultivasinya di Space Dao pasti karena bakatnya. Lagi pula, dia tidak memiliki garis keturunan klan Phoenix, jadi dia tidak akan terpengaruh olehnya. Melihat bulu panjang di tangannya, Yang Kai bertanya, bocah kecil ini tidak berani menganggap enteng barang berharga seperti itu, apakah Xiniang butuh bantuan? Meskipun itu hanya bulu dari klan Phoenix, bagi Yang Kai, itu sangat berharga karena bulu ini berisi bakat klan Phoenix dalam prinsip luar angkasa. Jika dia bisa menggunakannya untuk memahami dan mengolah, dia pasti akan bisa mendapatkan sesuatu. Ini adalah kesempatan, jadi Yang Kai tidak bisa mengambilnya secara gratis. Tanpa diduga, Huang Xiniang mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, tidak ada yang aku butuh bantuanmu, itu hanya hadiah, terima saja. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi karena pihak lain telah mengatakannya seperti ini, dia tidak bisa menolak. Alasan utamanya adalah karena hal ini terlalu menggoda baginya, dan jika dia ingin datang ke klan Phoenix, itu tidak akan merugikannya. Bahkan jika Huang Xiniang benar-benar ingin dia melakukan sesuatu tentang masalah ini di masa depan, selama itu tidak melanggar prinsipnya sendiri, dia akan setuju. Berpikir demikian di dalam hatinya, dia berkata dengan tidak tulus, tidak baik menerima hadiah tanpa imbalan, kan? Huang Xiniang menatapnya dalam-dalam, matanya yang jernih tampaknya mampu melihat melalui kemunafikan di dalam hatinya saat dia mencibir, baru saja, kamu mengatakan kamu tidak akan berani menolak hadiah seorang penatua, tetapi sekarang kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menerima sesuatu tanpa imbalan. Mulut ras manusia sangat fleksibel. Yang Kai tertawa kering. Huang Xiniang berkata, bagaimana dengan ini, jika menurutmu itu bukan ide yang bagus, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Jika Anda menjawabnya, bulu panjang ini akan menjadi hadiah Anda. Petik 2. Yang Kai menegakkan tubuhnya, Xiniang, tolong tanyakan. Metode apa yang kamu gunakan untuk menaklukkan Ji Outer? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Feng Liulang melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka berdua sangat kuat, mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Ji Outer begitu rentan barusan. Dalam hal aura saja, Ji Outer jelas lebih kuat. Terlebih lagi, naga sepanjang 5.000 zang telah dengan mudah ditundukkan oleh Master Open Heaven Orde ke-7 2 kali. Ini terlalu luar biasa. Tidak mungkin roh ilahi begitu rentan, terutama klan naga. Meskipun mereka baru saja menonton pertunjukan, kekalahan Ji Outer masih membuat mereka merasa agak malu. Jika masalah ini menyebar, semua orang akan memandang rendah roh ilahi. Itu bukan metodeku. Yang Kai tidak menyangka bahwa yang pertama bertanya tentang masalah ini adalah klan Phoenix. Dia mengira klan naga yang akan menanyakan hal ini, tetapi karena Huang Xiniang yang membicarakannya, dia tidak harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, dia tidak mengira bahwa benda ini akan memiliki efek penahanan yang begitu kuat pada klan naga. 5303. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan kanannya dan mendorongnya ke bawah, menyebabkan pola sederhana muncul di punggung tangannya. Sekilas, tanda itu tidak tampak istimewa, hanya sebuah lingkaran. Namun, ketika kedua Phoenix melihat tanda ini, wajah mereka langsung memucat. Huang Xiniang mau tak mau berteriak, tanda matahari. Anda pernah ke Chaotic Dead Territory? Petik 2. Meskipun Feng Liulang tidak mengatakan apa-apa, wajahnya berkedut tak terkendali. Keduanya jelas mengenali tanda ini,
Atau mereka tidak akan bereaksi seperti itu, dan Xin Yang tidak akan langsung membicarakan Chaotic Death Territory. Yang Kai mengangguk, ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh Sun's Burning Shine, dan ini. Mengulurkan tangan kirinya dan mengerahkan kekuatannya, pola serupa muncul di punggung tangannya. Namun, pola ini berbeda dari yang ada di tangan kanannya. Itu seperti lingkaran besar yang kehilangan lingkaran kecil. Jika tanda di tangan kanannya dipasang, itu harus bisa menyatu dengan sempurna. Tanda bulan. Huang Xin yang tidak tahu harus berkata apa. Dia akhirnya mengerti mengapa Ji Third begitu rentan di depan pria ini. Dengan dua segel ini, belum lagi Ji Third, bahkan jika kedua Phoenix bertarung melawan Yang Kai, hasilnya akan sama. Ketika dunia dilahirkan, kekacauan utama terbuka, Yin dan Yang terbentuk, diikuti oleh roh ilahi dan semua makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa matahari dan bulan adalah sumber segalanya, nenek moyang semua roh ilahi. Dengan dua segel ini di tangan, tidak ada roh ilahi yang berani bertindak lancang di depan Yang Kai. Ini juga pertama kalinya Yang Kai melihat efek seperti itu. Dua segel yang diberikan Burning Shine dan Nether Glimmer padanya selalu digunakan untuk menyingkat cahaya pemurnian. Ketika dia bertarung melawan Ji Third barusan, dia tiba-tiba merasakan sensasi hangat di punggung tangannya dan tanpa sadar mengaktifkan kedua segel, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkan panen yang tidak terduga. Tentu saja, penindasan semacam ini juga ada batasnya. Di bawah upaya putus asa Ji Third, dia mampu menggunakan Dragon Bait-nya untuk menerobos penindasan ini dan berubah menjadi Dragon Body-nya. Namun, melakukan itu juga akan berbahaya bagi Ji Third. Jika Yang Kai tidak mengambil inisiatif untuk melepaskannya, manik naga miliknya akan rusak. Ini hanya naga besar, Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia bertemu dengan tiga naga kuno, efek dari tanda ini akan sangat berkurang. Rencana Ji Tua ketiga salah, Huang Xin yang tersenyum kecut. Dengan dua segel di tangan, bahkan klan naga tidak akan berani memandang rendah Yang Kai. Kali ini, Ji Third tidak akan bisa mendapatkan Dragon Pond. Sekarang setelah pertanyaan itu terjawab, bulu panjang di tangannya menjadi miliknya. Yang Kai perlahan menyimpannya, bersiap untuk mempelajarinya ketika dia punya waktu di masa depan. Bagaimanapun, prinsip luar angkasa adalah bakat garis keturunan klan Phoenix, jadi mungkin dia bisa mendapatkan beberapa manfaat tak terduga darinya. Dia bertanya lagi, apakah bulu panjang ini bulu sayap Xin Yang? Huang Xin Yang memelototinya tetapi mengabaikannya. Yang Kai menggaruk kepalanya, tiba-tiba memahami sesuatu dan melirik ke belakang Huang Xin Yang. Apa yang kamu lihat? Huang Xin Yang melotot lebih tajam. Yang Kai tertawa kering. Huang Xin Yang menghela nafas, terkadang aku iri padamu manusia. Meskipun umur Anda pendek dan fisik Anda lemah, ada kemungkinan tak terbatas. Meskipun kami para roh ilahi dilahirkan dengan fisik yang kuat dan masa depan yang luas, terkadang kami masih kalah dengan kalian manusia. Petik 2. Yang Kai bertanya dengan rendah hati, apa maksudmu? Huang Xin yang melanjutkan, misalnya, Anda memiliki garis keturunan klan naga, sehingga Anda dapat mengolah prinsip waktu, dan bakat Anda dalam prinsip luar angkasa juga tidak rendah, sehingga Anda memiliki dua tahu besar pada saat yang bersamaan. Klan Phoenix kami, di sisi lain, memiliki prinsip luar angkasa, yang merupakan satu-satunya dao besar kami, jadi tidak mungkin bagi kami untuk mengembangkan prinsip waktu dari klan naga. Selain itu, meskipun tidak ada banyak kemunduran pada tahap awal pertumbuhan roh ilahi, jika Anda ingin mencapai batasnya, itu jauh lebih sulit daripada Anda manusia. Petik 2. Tertinggi Orde ke-9. Yang Kai mengangkat alisnya. Huang Xin yang mengangguk, meskipun tidak banyak master ras manusia Orde ke-9, masih ada lebih dari 100 dari mereka, tetapi sangat sulit bagi roh ilahi saya untuk berkultivasi ke tahap ini. Belum lagi klan Phoenixku, seluruh klan naga hanya memiliki satu naga ilahi. Di atas naga muda adalah naga besar, di atas naga besar adalah naga kuno, dan di atas naga kuno adalah naga ilahi. Yang Kai tahu bahwa sumber di tubuhnya adalah sumber naga emas ilahi. Ini tidak berarti bahwa dia memiliki kekuatan naga ilahi, bagaimanapun, itu setara dengan Orde ke-9 tertinggi, hanya saja sumbernya berasal dari naga ilahi emas. Itu adalah kaisar naga dari generasi tertentu klan naga di zaman kuno. Ini adalah sesuatu yang telah dia pelajari sejak lama saat berkultivasi di Istana Kristal Tanah Leluhur Roh Ilahi. Secara teori, setiap klan naga memiliki kesempatan untuk tumbuh ke tingkat naga ilahi, tapi ini hanya teori. Pada kenyataannya, berapa banyak klan naga yang pernah mencapai tingkat naga ilahi? Di antara naga ilahi, yang terkuat memenuhi syarat untuk disebut Kaisar Naga. Untuk klan Phoenix, itu adalah Permaisuri Phoenix. Melihat sikap mengasihani diri sendiri Huang Xin yang,
Yang Kai tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ras manusia memiliki banyak maha guru tingkat ke-9, tetapi itu karena ras manusia memiliki populasi yang sangat besar. Berapa banyak klan yang dimiliki klan naga dan Phoenix? Memiliki satu naga ilahi sudah merupakan proporsi yang sangat tinggi. Petik 2. Huang Xiniang mengerutkan bibirnya dan tersenyum, itu masuk akal, tetapi jumlah roh ilahi secara alami kecil, bukankah itu juga merupakan batasan dari hukum surgawi? Yang Kai tenggelam dalam pikirannya. Huang Xiniang bertanya, apakah kamu datang ke sini untuk bertanya mengapa Ji Third mengincarmu? Ini bukan pertama kalinya dia menyebut Ji Third, jadi Yang Kai secara alami tahu bahwa nama ini milik naga besar yang telah memprovokasi dia. Dia segera mengangguk, saya punya beberapa spekulasi, tetapi saya tidak tahu alasan pastinya. Huang Xiniang tertawa kecil, sepertinya kamu juga orang yang pintar. Ji Third menargetkan Anda karena Anda mencuri manfaat yang menjadi miliknya. Petik 2. Manfaat apa? Itu ada di kolam naga. Huang Xiniang menyisir rambutnya dengan jari dan melanjutkan, klan Phoenixku tinggal di pohon parasol Cina Nirvana ini. Sarang Phoenix di sini dapat membantu kami meningkatkan kekuatan garis keturunan kami dan memahami prinsip luar angkasa. Klan Phoenix memiliki pohon parasol Cina Nirvana sedangkan klan naga memiliki kolam naga. Prinsip yang sama berlaku untuk kolam naga. Berkultivasi di kolam naga dapat memungkinkan klan naga meningkatkan vena naga mereka dengan cepat dan menghemat banyak waktu kultivasi. Namun, kolam naga tidak bisa dibuka kapan saja. Kesenjangan antara setiap kali dibuka setidaknya 1000 tahun atau lebih. Terakhir kali kolam naga dibuka adalah 3000 tahun yang lalu. Ji Third telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan sekarang gilirannya dan kekuatannya akan melonjak, bagaimana dia bisa dengan mudah menyetujui permintaanmu? Yang Kai agak terdiam. Dia tahu bahwa dia pasti telah menyentuh minat Ji Third di suatu tempat, jika tidak ada alasan untuk menunggunya di luar Northern Pass. Dia tidak berpikir bahwa masalah ini terkait dengan pembukaan kolam naga. Tidak heran pihak lain sangat tidak sopan. Jika itu dia juga tidak akan mentolerirnya. Hanya klan naga yang memiliki kualifikasi untuk memasuki kolam naga. Belum pernah ada orang sepertimu yang berasal dari klan manusia dan memiliki garis keturunan klan naga. Kali ini, ras manusia telah membayar harga yang mahal sebagai imbalan atas kesempatan ini. Tidak hanya Jitua ketiga tidak mau, tetapi klan naga juga tidak mau. Petik 2. Ini juga alasan mengapa klan naga membiarkan Ji Third memprovokasi Yang Kai. Jika Yang Kai tidak bisa mengalahkan Ji Third dan dipukul mundur, ras manusia tidak akan berkata apa-apa. Bagaimanapun, memasuki kolam naga untuk berkultivasi adalah kesempatan langka. Kesempatan seperti itu tidak boleh diberikan kepada orang lemah. Namun, baik klan naga maupun Jitua ketiga tidak mengharapkan Yang Kai. Open Heaven Orde ke-7 memiliki kemampuan untuk menekan naga besar. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening, berapa harga yang dibayar oleh ras manusia? Huang Xiniang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu, ini adalah kesepakatan antara ras manusia Orde ke-9 dan klan naga. Meskipun kami berada di tempat yang sama di Northern Pass, kami jarang berinteraksi satu sama lain. Klan naga tidak akan mengatakan apa-apa, dan klan Phoenixku juga tidak akan menanyakannya. Petik 2. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya, secara kasar memahami apa yang telah terjadi. Ekspedisi ras manusia sudah dekat, jadi mereka pasti akan menghadapi banyak bahaya. Meskipun kekuatannya luar biasa, dia masih hanya Orde ke-7. Di lingkungan seperti medan perang tinta, bahkan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 akan jatuh, apalagi Orde ke-7. Belum lama sejak dia menerobos ke Orde ke-7, jadi dia masih jauh dari mencapai Orde ke-8. Leluhur tua Smile mungkin merasa bahwa kultivasinya tidak mungkin meningkat dalam waktu singkat, jadi dia ingin mendapatkan beberapa manfaat dari klan naga sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri dalam ekspedisi ini. Dia tidak tahu bahwa semua Ordo ke-9 ini telah berpartisipasi dalam masalah ini, tetapi dia yakin itu dipimpin oleh leluhur tua Smile. Terlebih lagi, jika klan naga ingin memberikan tempat untuk berkultivasi di kolam naga, harga yang harus mereka bayar tidak akan sedikit. Dari awal hingga akhir, Smile Old Ancestor tidak pernah berbicara dengannya tentang masalah ini, hanya menyuruhnya pergi ke Northern Pass. Bantuan ini terlalu besar. Klan naga selalu memperlakukan ras manusia dengan jijik, dengan pengecualian Supreme Masters Orde ke-9 Anda. Bagaimanapun, kepalan tangan yang kuat selalu memiliki hak untuk berbicara, tetapi secara relatif, klan naga selalu menganggap Anda, yang lahir di ras manusia, eksistensi yang sengaja atau tidak sengaja menyatu dengan sumber klan naga, sebagai musuh. Karena sumber itu awalnya milik klan naga,
Sekarang setelah digabungkan oleh orang sepertimu, di mata klan naga, ini adalah penghujatan yang tak tertahankan. Jika Anda tidak datang dari medan perang tinta, saya khawatir Anda akan dicabik-cabik oleh naga kuno itu bahkan sebelum Anda bisa masuk dan merebut sumber Anda. Petik 2. Karena alasan inilah sikap klan naga terhadap Yang Kai sangat dingin. Karena pada akhirnya, Yang Kai tetaplah ras manusia. Menyatu dengan sumber naga emas ilahi bisa dikatakan sebagai kesempatan baginya, tetapi dari sudut pandang klan naga, itu adalah sikap tidak hormat kepada leluhur mereka. Pada titik ini, tidak hanya klan naga yang tidak dapat dikembalikan, tetapi bahkan Pulau Naga pun memiliki sikap yang sama. Pertama kali Zhu Qing bertemu dengannya, dia berkelahi dengannya, ingin mengambil kembali sumber klan naga di tubuhnya, tetapi sayangnya, dia mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya, memungkinkan Yang Kai memanfaatkannya. Belakangan, hubungan mereka dengan Pulau Naga sangat mereda karena kelahiran naga putih kecil, Yang Xiao, serta Kaisar Agung Wukuang yang melahap surga yang mendatangkan malapetaka di Pulau Naga pada saat itu. Pada titik ini, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa dia datang ke sini, dan juga memahami sikap klan naga. Meskipun leluhur tertinggi Orde ke-9 telah mencapai kesepakatan dengan klan naga, Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia benar-benar ingin memasuki kolam naga untuk berkultivasi, itu tidak akan mudah. Hal ini harus direncanakan dengan matang. Tentu saja, dia tidak bisa menyerah hanya karena sikap klan naga. Karena leluhur tua Smile ingin dia menggunakan kekuatan kolam naga untuk melindungi dirinya sendiri, dia secara alami harus melakukan yang terbaik. 5304. Kapan kolam naga akan dibuka? Yang Kai bertanya lagi. Huang Xin yang berkata, baru-baru ini, kekuatan naga kolam naga telah melonjak, jadi akan dibuka dalam beberapa bulan ke depan. Namun, pembukaan kolam naga adalah peristiwa besar bagi klan naga, jadi mereka perlu melakukan beberapa persiapan. Dia takut jika dia menunggu beberapa lusin atau 100 tahun, ekspedisi sudah dimulai, jadi apa gunanya? Bukan tidak mungkin, untuk ras berumur panjang seperti ras roh ilahi, beberapa ratus tahun tidak lebih dari jentikan jari mereka. Sekarang hanya beberapa bulan lagi, Yang Kai mampu menunggu. Merenung sejenak, Yang Kai bertanya, karena bakat garis keturunan klan Phoenix adalah prinsip luar angkasa, lalu mengapa pada hari-hari awal 3000 dunia, ada tempat bernama kuil semesta yang ditinggalkan, tetapi ras manusia tidak meminta bantuanmu untuk memperbaikinya? Petik 2. Pada akhirnya, mereka menemukannya dan memberinya banyak waktu untuk mempelajari formasi alam semesta di kuil semesta dan memperbaikinya. Di masa lalu, Yang Kai mengira itu karena pencapaian ras manusia dalam prinsip luar angkasa tidak cukup dalam, jadi mereka tidak berdaya sampai dia muncul. Sekarang dia telah mengetahui kemampuan klan Phoenix, itu agak sulit untuk dipahami. Huang Xin yang tersenyum dan berkata, pertama, klan Phoenix saya secara alami mahir dalam prinsip luar angkasa, tetapi ini adalah bakat garis keturunan, yang secara inheren berbeda dari kultivasi rajin ras manusia Anda. Oleh karena itu, klan Phoenix saya tidak menyetujui penggunaan prinsip luar angkasa oleh ras manusia di banyak tempat, kami juga tidak akan mempelajarinya. Selain itu, memperbaiki kuil semesta tidak hanya melibatkan prinsip luar angkasa, tetapi juga prinsip arai. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh klan Phoenixku. Terlebih lagi, di bawah batasan sumpah garis keturunan leluhur kita, klan Naga dan Phoenix tidak akan dengan mudah meninggalkan Northern Pass. Yang Kai mengangguk mengerti, memikirkannya sejenak. Meskipun klan Phoenix dilahirkan dengan pencapaian yang sangat mendalam dalam prinsip luar angkasa, itu tidak berarti mereka tahu bagaimana memperbaiki formasi alam semesta. Terlebih lagi, pihak lain terikat oleh sumpah darah leluhur mereka. Yang Kai tidak tahu sumpah macam apa ini, tetapi karena itu melibatkan garis keturunan mereka, mereka harus memperlakukannya dengan serius. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang klan naga, Huang Xin yang secara alami menceritakan semuanya padanya. Setengah hari kemudian, Yang Kai berdiri dan membungkuk hormat, terima kasih banyak atas penjelasan Xin Yang. Jika bukan karena Huang Xin yang memberitahunya begitu banyak, dia masih akan bingung. Meskipun selalu ada jalan keluar, lebih baik bersiap sesegera mungkin. Sekarang, tampaknya klan naga telah mencapai kesepakatan dengan ras manusia Orde ke-9. Selama dia tidak mundur secara sukarela, klan naga tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Namun, Yang Kai tidak yakin apakah ada trik lain yang mereka miliki. Bukan apa-apa, aku sudah lama tinggal di Northern Pass. Itu hanya genangan air yang tergenang dan aku bosan. Jarang bagi saya untuk bersenang-senang, jadi senang bersenang-senang, kata Huang Xin yang jujur. Adapun apakah dia akan menyinggung klan naga karena ini, bukan itu masalahnya.
Meskipun klan naga arogan, mereka tidak sembrono. Selain itu, saya punya permintaan lain, saya harap Xin Yang bisa menyetujuinya. Yang Kai membungkuk hormat, sikapnya tulus. Ketika dia meminta bantuan, dia secara alami harus menurunkan pendiriannya. Meskipun Huang Xin yang tampak seperti seorang gadis muda, usia sebenarnya tidak diketahui. Silakan, saya akan mempertimbangkan setelah mendengar permintaan Anda. Huang Xin yang tentu saja tidak bodoh dan tidak akan setuju begitu saja. Yang Kai menyeringai dan berkata tanpa malu-malu, bocah kecil ini datang ke Northern Pass ini untuk pertama kalinya, jadi aku tidak punya tempat tinggal. Klan naga juga tidak berniat menjamu tamu manapun. Bagaimanapun, saya masih dianggap setengah klan naga, ini cukup mengecewakan. Masih ada waktu sebelum kolam naga dibuka, jadi kamu tidak mungkin membiarkanku tidur di jalanan, kan? Bisakah saya tinggal di sini untuk sementara waktu? Petik 2. Kau ingin tinggal? Huang Xin yang tersenyum padanya. Yang Kai dengan cepat berkata, saya tidak akan tinggal di sini untuk apa-apa. Xin Yang, jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Atau mungkin saya bisa memberi Anda kompensasi. Petik 2. Huang Xin yang mengerucutkan bibirnya, hal baik apa yang bisa kamu miliki? Belum lagi kekayaan Orde ke-7 yang Kai tidak tinggi, bahkan jika dia benar-benar memiliki sesuatu yang baik, Huang Xin yang belum tentu tertarik padanya. Bagi roh ilahi seperti mereka, mereka telah melihat banyak hal baik dalam hidup mereka. Yang Kai dengan cepat mengeluarkan sepotong kristal kuning dan sepotong kristal biru dan menyerahkannya. Xin Yang, tolong lihat. Apakah kamu menyukai keduanya? Dia memiliki banyak hal baik yang dimilikinya, tetapi jika dia ingin membuat Phoenix terkesan, Yang Kai memperkirakan bahwa hanya kristal kuning dan kristal biru yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bagaimanapun, keduanya berasal dari Chaotic Death Territory, kristalisasi kekuatan kakak Huang dan kakak Lan. Sun's Burning Shine dan Moon's Nether Glimmer adalah nenek moyang dari semua roh ilahi, jadi kristalisasi kekuatan mereka seharusnya cukup menarik bagi mereka. Namun, dia tidak terlalu percaya diri karena dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap kristal kuning dan kristal biru ini. Dia selalu memperlakukan mereka sebagai bahan untuk mengaktifkan cahaya pemurnian, sekarang setelah dia mengeluarkannya, dia hanya ingin mencobanya. Yang mengejutkannya adalah ketika Huang Xin yang melihat kristal kuning dan kristal biru, matanya yang indah bersinar dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dengan hati-hati memeriksanya sejenak sebelum bertanya, dari wilayah mati yang chaotic. Betul sekali. Yang Kai mengacungkan jempol pada Xin Yang, mata Xin Yang seperti obor, bisa melihat semuanya. Sanjungan itu terlalu jelas dan Huang Xin Yang tetap acuh tak acuh. Dengan membalik tangannya, dia menyingkirkan kristal kuning dan kristal biru dan berkata, baiklah, karena kamu sangat bijaksana, aku akan membiarkanmu tinggal di sini untuk saat ini. Petik 2. Terima kasih banyak, Xin Yang. Yang Kai sangat gembira, bocah kecil ini akan mencari tempat untuk beristirahat. Dia lelah selama ini, jadi aku tidak akan mengganggu Xin Yang untuk saat ini. Petik 2. Mengatakan demikian, dia melayang ke langit dan menghilang. Bagian dalam sarang Phoenix sebenarnya cukup besar. Melihatnya pergi, Huang Xin yang menggelengkan kepalanya, anak nakal yang licik. Feng Liulang yang pendiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ketika berbicara tentang ras manusia, kamu selalu cukup belak-belakan, tetapi hari ini kamu bertindak agak aneh. Di masa lalu, tidak ada manusia yang datang ke Northern Pass. Setiap kali 3000 dunia mengirim orang baru ke Ing Battlefield, Northern Pass selalu menjadi stasiun transit. Selama bertahun-tahun, Huang Xin yang tidak pernah berkomunikasi dengan ras manusia manapun. Huang Xin yang meliriknya, saya tidak percaya Anda tidak menyadarinya. Feng Liulang berkata, sepertinya aku tidak salah, bocah ini memiliki aura klan Phoenix. Huang Xin yang mengangguk, ini juga yang menurutku aneh. Karena dia memiliki sumber klan naga, dia seharusnya tidak memiliki sumber klan Phoenix juga, kan? Tidak mungkin bagi sumber naga dan Phoenix untuk hidup berdampingan, dia pasti baru saja melakukan kontak dengan salah satu klan kita. Huang Xin yang menggelengkan kepalanya, sejauh yang saya tahu, dia telah berada di medan perang tinta selama beberapa ratus tahun terakhir dan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan klan manapun. Bahkan jika dia, setelah sekian lama, aura mereka seharusnya memudar, tapi aku tidak tahu mengapa itu masih ada. Feng Liulang berkata, ada sangat sedikit anggota klan Phoenix, dan kebanyakan dari mereka saat ini tinggal bersama dengan pohon parasol Cina Nirvana. Ada juga yang berkeliaran di dunia luar, nasibnya tidak diketahui. Jika kita bisa mengetahui klan Phoenix mana yang dia hubungi, kita mungkin bisa menemukannya. Petik 2. Huang Xin yang mengangguk, inilah sebabnya saya ingin dia tinggal di sini.
Meninggalkannya di belakang akan membuatnya lebih mudah untuk dia mati. Adapun kristal kuning dan kristal biru yang diberikan Yang Kai padanya, meskipun mereka berasal dari Chaotic Death Territory dan merupakan kristalisasi dari energi Burning Shine dan Nether Glimmer, mereka tidak banyak berguna bagi Huang Xiniang. Saat mereka berbicara, seluruh sarang Phoenix tiba-tiba bergetar hebat, menyebabkan wajah cantik Huang Xiniang menjadi pucat. Jauh, di puncak gunung, Yang Kai duduk bersila. Kekuatan dunia di tubuhnya melonjak ketika prinsip luar angkasa berfluktuasi dengan liar, membentuk resonansi dengan tanda dao luar angkasa yang kaya yang terkandung di dunia ini. Ketika dia memasuki sarang Phoenix ini, Yang Kai menemukan bahwa tempat ini mempertahankan bentuk awalnya, dan karena itu adalah sarang Phoenix klan Phoenix, tanda ruang dao di sini sangat kaya. Dengan bantuan tanda dao luar angkasa ini, klan Phoenix dapat terus berkultivasi dan tumbuh di sarang Phoenix mereka, itulah sebabnya sarang Phoenix adalah dasar dari setiap Phoenix. Jika ada orang lain yang datang ke sarang Phoenix ini, mereka paling banyak dapat merasakan konsep wilderness kuno ketika dunia pertama kali dibuka. Namun, itu berbeda untuk Yang Kai. Space Dao Mark yang kaya di dunia ini hanyalah suplemen yang bagus untuknya. Menyempurnakan dan mengintegrasikan tanda dao yang tak terlihat ini akan memungkinkan pencapaiannya di Space Dao meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, itu akan memungkinkannya untuk merenungkan perbedaan antara dao luar angkasa kuno dan modern, memungkinkannya untuk memperbaikinya. Selain itu, karena tempat ini masih dalam keadaan yang sangat primitif, Yang Kai dapat memperbaikinya tanpa banyak usaha, dan tidak akan ada tanda dao yang tidak dapat larut. Dapat dikatakan bahwa bagi Yang Kai, tempat ini adalah tanah suci untuk kultivasi. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dia datang ke kolam naga untuk mengolah dan meningkatkan garis keturunan klan naganya, tetapi bukannya memasuki kolam naga, dia memperoleh manfaat dari klan Phoenix. Yang Kai hanya bisa menghela nafas pada kenyataan bahwa rencana manusia lebih rendah daripada rencana surga, dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Sementara dia dengan bersemangat menyerap dan menyempurnakan tanda ruang dao di sarang Phoenix, wajah Huang Xiniang pucat. Karena tanda ruang dao di sarang Phoenix menghilang terlalu cepat. Bahkan jika tanda dao ini menghilang, pohon parasol Cina Nirvana perlahan akan mengisinya kembali. Dia juga telah berkultivasi seperti ini di masa lalu, tetapi sikap Yang Kai tampaknya menunjukkan bahwa dia akan melahap segalanya tanpa membuang waktu. Jika konsumsinya terlalu besar, itu bukan hal yang baik untuknya. Bagaimanapun, pohon parasol Cina Nirvana akan membutuhkan waktu untuk mengisinya kembali, dan begitu keseimbangan di sarang Phoenix rusak, seluruh sarang Phoenix akan dalam bahaya runtuh. Tindakan Yang Kai saat ini setara dengan merampok properti keluarganya. Sejujurnya, Huang Xiniang tahu bahwa begitu Yang Kai mulai berkultivasi, jumlah tanda ruang dao di sarang Phoenix-nya pasti akan berkurang, tetapi dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Apakah itu dia atau Feng Liulang, keduanya sangat meremehkan pencapaian Yang Kai dalam prinsip luar angkasa. Tingkat pencapaian ini bahkan sedikit lebih tinggi dari mereka. Ditambah dengan ledakan kekuatan Yang Kai yang tiba-tiba, sarang Phoenix segera bergetar. Apakah ini masih manusia? Dibandingkan dengan pencapaian Yang Kai dalam prinsip luar angkasa, Huang Xiniang dan Feng Liulang tidak bisa menahan perasaan rendah diri. Teriakan lembut terdengar dari sarang Phoenix saat Huang Xiniang bergegas menuju Yang Kai. 5305. Sesaat kemudian, di pohon parasol Cina Nirvana, sebuah pintu terbuka dan leher Yang Kai diangkat oleh Huang Xiniang dan ditendang keluar. Yang Kai berdiri tegak dan menggosok pantatnya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Xiniang, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan baik, mengapa kamu begitu marah? Tidak ada yang perlu dikatakan kepada bandit sepertimu, pergi saja. Yang Kai berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, bagaimana aku bisa menjadi bandit? Biaya saya untuk, saya juga sudah membayar untuk tempat tinggal saya, dan saya juga telah bertukar beberapa kata dengan Anda, Xiniang. Saya hanya meminjam tanah Anda yang berharga untuk diolah sementara, mengapa Xiniang mengusir saya? Begitu suaranya jatuh, sepotong kristal kuning dan sepotong kristal biru terbang ke arah Yang Kai, aku akan mengembalikan ini padamu, jangan masuk. Itu bukan harta yang langka untuk memulai, itu hanya hal yang langka. Apakah dia benar-benar berpikir itu adalah harta karun? Kemarahan Phoenix begitu besar sehingga Yang Kai tidak bisa menghindarinya dan segera dipukuli hitam dan biru. Melihat pintu tertutup, Yang Kai buru-buru berkata, Xiniang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan baik, saya akan bersikap lembut dan tidak bertindak terlalu keras. Bagaimana mungkin ada tanggapan? Huang Xiniang sudah lama menyegel pintu sarang Phoenix miliknya, seolah-olah dia tidak akan pernah membiarkannya masuk lagi.
Meskipun Yang Kai bisa merasakan jejak pintu dan jika dia menggunakan kekuatan, dia mungkin bisa masuk, tetapi tuan rumah tidak mengizinkannya masuk. Jika dia benar-benar menerobos, itu tidak akan berakhir dengan baik. Ini merepotkan. Yang Kai berdiri sendirian di cabang-cabang pohon parasol Cina Nirvana, wajahnya tertutup tanah. Beberapa naga muda yang lewat melihat ke atas dan menunjuk Yang Kai, membuatnya merasa lebih canggung. Huang Xin yang telah mengusirnya, meskipun Noriteren Pass ini besar, dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Apakah dia benar-benar akan menghabiskan malam di jalanan? Jika itu hanya 1 atau 2 hari, itu akan baik-baik saja, tetapi selama beberapa bulan, itu tidak akan baik. Jika orang lain mengetahuinya, itu akan menjadi aib bagi ras manusia. Lebih penting lagi, dia telah memperoleh beberapa manfaat dari sarang Phoenix dan baru saja merasakan beberapa manfaat ketika dia diusir. Sarang Phoenix terlalu cocok untuknya berkultivasi. Dalam hal pemahamannya tentang Dao besar, prinsip luar angkasanya saat ini berada di tahap ke-8 dan telah mencapai puncaknya. Di atas itu adalah tahap ke-9, suatu prestasi yang mengguncang dunia. Jika dia benar-benar bisa mencapai level ini, Yang Kai memperkirakan bahwa meskipun nilainya tidak meningkat, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Bagaimana dia bisa menerima diusir? Berdiri di luar pintu, dia memohon atau merayu, bersumpah demi langit dan bumi, tetapi Huang Xin yang bertekad untuk tidak membiarkannya masuk, membuatnya tak berdaya. Setelah waktu yang lama tanpa hasil, meskipun Yang Kai cukup berkulit tebal, dia masih tidak bisa mempertahankannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Jika tuannya tidak menyambutnya, dia tidak akan punya tempat tinggal. Melihat sekeliling, Yang Kai melompat ke cabang lain dan dengan hormat membungkuk ke arah ruang kosong di depannya. Junior Yang Kai menyapa senior. Karena ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya tidak punya tempat tinggal, bolehkah saya meminjam tanah Anda yang berharga untuk sementara menetap? Ruang di depannya terdistorsi dan segera sebuah pintu muncul, menyebabkan wajah Yang Kai menjadi cerah. Tiba-tiba, wajah seorang wanita dengan mata cerah dan gigi putih muncul dari pintu. Melihat Yang Kai dengan tatapan jijik, dia berteriak, "Enyahlah." Mengatakan demikian, dia segera mundur dan pintu tertutup lagi. Yang Kai cukup malu. Jika dia tidak diizinkan untuk tinggal di sini, biarlah. Kenapa dia berteriak? Setelah menghela nafas panjang, dia berjalan ke cabang pohon lain dan dengan hormat membungkuk, dengan sopan meminta untuk tinggal. Dia mahir dalam Space Dao, jadi sangat mudah baginya untuk menemukan lokasi sarang Phoenix di pohon parasol Cina Nirvana ini. Namun, sikap klan Phoenix terhadapnya pada dasarnya sama. Orang-orang dengan temperamen yang baik tidak muncul dan tidak repot-repot memperhatikannya, membiarkannya berteriak di luar. Mereka yang memiliki temperamen buruk akan membuka pintu mereka dan mengutuk, atau bahkan menyerang. Untungnya, mereka masih menahan kekuatan mereka, membiarkan Yang Kai mundur dalam menghadapi kesulitan dan tidak benar-benar berniat membunuhnya. Setelah dipukul 7 atau 8 kali berturut-turut, Yang Kai akhirnya mengerti bahwa klan Phoenix tidak punya harapan. Dia tidak tahu apakah ada semacam hubungan khusus antara klan Phoenix, tetapi bagaimanapun juga, klan Phoenix seharusnya tahu tentang tindakannya dengan Huang Xin yang, jika tidak, tidak ada alasan bagi mereka untuk bertindak seperti ini. Itu masalah sepele untuk membiarkan seseorang menginap, tetapi kuncinya adalah orang yang meminjam kamar datang untuk mengambil properti keluarga, jadi siapa yang mau meminjamkan kamar? Sarang Phoenix tidak bisa dimasuki, dan klan naga tidak ingin melihatnya. Meskipun Noriteren Pass ini sangat besar, sebenarnya tidak ada tempat untuknya. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Yang Kai tidak pernah mengalami situasi yang begitu sulit. Dalam sekejap, Yang Kai tiba di depan pintu dan membungkuk lagi, memohon kamar untuk tinggal. Anehnya, tidak ada tanggapan. Tampaknya Phoenix ini memiliki temperamen yang baik dan terlalu malas untuk mengganggunya, juga tidak memiliki niat untuk menyerangnya. Jika mereka tidak membuka pintu, Yang Kai tidak bisa memaksa masuk. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa mundur dan mencoba peruntungannya di sarang Phoenix yang lain, tetapi ketika dia hendak berbalik, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengamati ruang di depannya. Setelah mengamati sebentar, dia melintas ke sarang Phoenix lainnya. Setelah mengubah beberapa tempat dan membandingkannya, dia akhirnya datang ke sisi Huang Xin yang dan mengetuk udara di depannya. "Xin Yang, saya punya pertanyaan." Huang Xin yang tidak menjawab, jelas terlalu malas untuk mengganggunya. Yang Kai tidak berkecil hati sama sekali, "Aku benar-benar hanya ingin menanyakan sesuatu padamu, bukan meminta untuk tinggal di sini." Sebuah riak muncul di kehampaan dan kepala Xin yang muncul, wajahnya dipenuhi kewaspadaan. "Apa?" Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Lagi pula kau adalah Phoenix, apakah ada kebutuhan untuk mewaspadaiku? Melihat ke dalam sarang Phoenix, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Huang Xiniang membentak, apa yang kamu lihat? Tidak peduli bagaimana penampilan Anda, saya tidak akan membiarkan Anda masuk. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Jika tidak, enyahlah. Petik 2. Yang Kai masih ingin bertanya apakah dia bisa masuk, tetapi melihat sikap Huang Xiniang, jika dia benar-benar meminta, dia akan dimarahi lagi. Memadamkan pikirannya, dia berkata, seperti ini, Xiniang. Baru saja, ketika saya berkeliaran di pohon parasol Cina Nirvana, saya mengunjungi banyak senior klan Phoenix dan menemukan masalah yang sangat aneh. Petik 2. Huang Xiniang mencibir. Apa yang disebut kunjungan bocah kecil ini, dia secara alami melihatnya dengan matanya sendiri. Setelah ditolak berkali-kali, dia masih berani mengatakan dia berkunjung. Yang Kai menunjuk ke sarang Phoenix terakhir yang dia kunjungi dan berkata, pintu ke sarang Phoenix itu tampaknya belum dibuka selama bertahun-tahun. Apakah senior itu berkultivasi dalam pengasingan di dalam? Setelah bertahun-tahun tanpa tanggapan, apakah akan ada kecelakaan? Huang Xiniang melihat ke arah yang dia tunjuk dan mengerutkan kening, agak terkejut, pintu itu belum terbuka selama bertahun-tahun, bisakah kamu memberi tahu? Yang Kai perlahan berkata, setiap kali portal luar angkasa terbuka, akan ada beberapa jejak kecil yang tertinggal. Jejak ini mungkin tidak terdeteksi oleh orang lain, tetapi bagi Anda dan saya, seharusnya tidak sulit, kan? Petik 2. Huang Xiniang mengangguk santai, memahami bahwa pencapaian bocah kecil ini dalam prinsip luar angkasa memang lebih dalam daripada miliknya, jika tidak, tidak mungkin baginya untuk melihat semua ini. Dia tidak bisa diganggu, tetapi dia masih dengan ramah menjelaskan, ada beberapa sarang Phoenix yang tidak memiliki pemilik di sini. Yang baru saja Anda sebutkan, tuannya belum kembali untuk waktu yang lama. Petik 2. Meskipun ada sangat sedikit anggota klan Phoenix, ada beberapa yang telah lahir sejak zaman kuno. Kebanyakan Phoenix tinggal di pohon parasol Cina Nirvana, tetapi selalu ada beberapa yang tinggal di luar. Sebagian besar Phoenix yang berkeliaran ini telah mengalami semacam kecelakaan, beberapa dari mereka telah meninggal, beberapa dari mereka mengalami semacam kecelakaan dan terjebak di suatu tempat, tidak dapat melarikan diri. Meskipun sarang Phoenix yang sesuai dengan Phoenix ini masih ada, sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang memperhatikannya. Sarang Phoenix tanpa pemilik, mata Yang Kai berbinar. Melihat ekspresinya, bagaimana mungkin Huang Xiniang tidak tahu apa yang dia lakukan? Dia tersenyum dan berkata, berapa banyak klan yang dimiliki klan Phoenix saya? Berapa banyak sarang Phoenix di pohon parasol Cina Nirvana? Karena sarang Phoenix lah yang melahirkan sumber klan Phoenix, hanya dengan sumber itu klan Phoenix saya bisa eksis. Kecuali sumber menghilang, sarang Phoenix akan dihancurkan, jika tidak maka akan ada selamanya. Klan-klan yang tidak memiliki tuan itu mungkin mengalami semacam kecelakaan dan meninggal, tetapi sumber mereka tetap ada. Namun, mereka yang memperoleh sumber ini bukanlah klan Phoenix murni, jadi mereka tidak dapat menemukan tempat ini. Yang Kai sedikit bingung, apakah Xiniang berarti bahwa setiap sumber klan Phoenix berhubungan dengan sarang Phoenix? Jika mereka yang mendapatkan sumber klan Phoenix menemukan tempat ini, mereka dapat memperoleh sarang Phoenix mereka sendiri. Ya, Huang Xiniang mengangguk. Tidak peduli keberadaan seperti apa yang diperoleh sumber klan Phoenix, selama mereka datang ke sini dan memasuki sarang Phoenix untuk berkultivasi, suatu hari mereka akan menjadi klan Phoenix murni. Jadi begitulah, Yang Kai bergumam. Kau sudah selesai. Huang Xiniang bertanya, tidak memberi Yang Kai kesempatan untuk menjawab, jika kamu sudah selesai, jangan ganggu aku. Begitu dia selesai berbicara, kepalanya menyusut ke belakang. Xiniang, tolong tunggu. Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dari kelihatannya, Xiniang tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Yang Kai tidak bersikeras, tetapi jika apa yang dikatakan Xiniang itu benar, maka dari sekian banyak sarang Phoenix yang tidak memiliki pemilik di pohon parasol Cina Nirvana ini, bukankah salah satunya adalah milik Su Yan? Satu lagi milik Jiu Feng, dan satu lagi milik Liu Yan. Ketiganya memiliki sumber klan Phoenix. Ini menarik. Mata Yang Kai berkedip ketika dia kembali ke sarang Phoenix yang tidak memiliki pemilik, menggosok dagunya dengan serius. Di dalam sarang Phoenix Huang Xiniang, Feng Liulang ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya, mengapa kamu menyesatkannya? Huang Xiniang mendengus ringan, biarkan dia menemukan sesuatu untuk dilakukan agar dia tidak menggangguku tanpa alasan. Feng Liulang menghela nafas, mengetahui bahwa Yang Kai akan dihantam tembok. Huang Xiniang tidak berbohong padanya, tapi ada beberapa hal yang tidak dia jelaskan dengan jelas.
Setiap sarang Phoenix di pohon parasol Cina Nirvana berhubungan dengan sumber klan Phoenix, tetapi dengan demikian, sumber klan Phoenix juga merupakan kunci untuk membuka sarang Phoenix yang sesuai. Tanpa sumber klan Phoenix, tidak peduli seberapa mendalam pencapaian Yang Kai di ruang Dao, dia tidak akan pernah bisa membuka sarang Phoenix yang tidak memiliki pemilik ini. Jumlah sarang Phoenix tidak tetap. Sejak awal dunia dan kelahiran pohon parasol Cina Nirvana dan klan Phoenix, jumlah sarang Phoenix selalu bervariasi. Semakin banyak sarang Phoenix, semakin banyak sumber klan Phoenix yang tersisa. Semakin sedikit sarang Phoenix yang ada, semakin sedikit sumber klan Phoenix yang tersisa. Ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan dan kematian klan Phoenix itu sendiri. Bahkan jika Phoenix mati karena kecelakaan, selama sumber mereka dipertahankan, sarang Phoenix tidak akan dihancurkan. Jika makhluk hidup cukup beruntung untuk mendapatkan sumber ini dan kembali ke sini untuk berkultivasi di sarang Phoenix, mereka akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali dan menjadi Phoenix berdarah murni sejati.